Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor induk mahasiswa A11200097. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan unsur filsafat analitik. Yang pertama, atomisme logis Bertrand Russell. Atomisme logis Bertrand Russell sangat berkaitan erat dengan tujuan filsafat yang dikembangkannya. Menurutnya, tugas filsafat adalah analisis logis dan sintesa logis. Analisis logis adalah upaya untuk mendapatkan suatu kebenaran dengan mengajukan suatu alasan yang bersifat a priori. Adapun sintesa logis adalah menentukan makna suatu pernyataan atas dasar pengamatan empiris. Dengan demikian, Russell ingin menganalisis hakikat realitas dunia melalui analisis logis dan sintesis logis. Jadi, analisis logis dan sintetis logisnya dijabarkan melalui konsep isomorfi, yakni kesesuaian bentuk atau struktur bahasa dengan dunia. Dunia merupakan keseluruhan fakta yang terungkap melalui bahasa. Oleh karena itu, terdapat suatu kesesuaian antara struktur logis bahasa dengan realita dunia. Deskripsi tentang isomorfi merupakan upaya Russell untuk mewujudkan obsesinya tentang hakikat struktur bahasa yang mengacu pada struktur logis realita dunia. Lebih jauh, Russell berpendapat bahwa analisis bahasa yang benar akan menghasilkan suatu pengetahuan yang benar pula tentang hakikat realita dunia. Formulasi logis bahasa yang memiliki kesesuaian struktur dengan realita dunia ini dikembangkan lebih lanjut oleh Russell dalam pengertian proposisi yang tersusun atas proposisi atomis dan proposisi molekuler atau yang disebut majemuk. Selanjutnya, dunia pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan fakta-fakta dan fakta-fakta tersebut terungkap melalui bahasa yang disebut proposisi. Proposisi ini memiliki struktur yang terdiri atas sejumlah kata. Proposisi ini dapat dibedakan menjadi proposisi atomis dan proposisi molekuler. Disebut proposisi atomis karena mengungkapkan fakta yang paling sederhana. Untuk membentuk suatu proposisi majemuk, proposisi-proposisi ini atomis harus dirangkaikan dengan konjungsi dan lain sebagainya. Untuk menjelaskan struktur proposisi atomis dan proposisi majemuk, Russell memberikan contoh sebagai berikut. Atomisme logis Wittgenstein. Pada umumnya, filsafat Wittgenstein dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, Wittgenstein I dikenal melalui karyanya Tractatus Logic Cyclopeus, sedangkan periode 2 termuat dalam karyanya Philological Investigation. Khusus pembahas mengenai konsep atomisme logik ini dijumpai pada periode pertama filsafatnya. Upaya yang ditempuh Wittgenstein untuk memperjelas ungkapan dalam bahasa adalah menentukan kesesuaian antara struktur bahasa dengan struktur realita. Teori gambar adalah suatu pandangan yang menganggap adanya hubungan mutlak antara bahasa dengan realitas atau dunia fakta. Unsur-unsur gambar adalah alat-alat dalam bahasa seperti dalam kalimat, sedangkan unsur realitas adalah suatu keadaan faktual yang merupakan objek perbincangan dalam bahasa. Dalam konsepnya tentang teori gambar, ia juga membedakan antara konsep nyata dan konsep formal. Menurutnya, kekacauan terjadi karena orang sering mencampur adukan antara konsep nyata dengan konsep formal. Konsep formal adalah rangkaian kata yang tidak mengandung struktur logika yang sama. Adapun konsep nyata adalah istilah atau rangkaian kata yang berkaitan langsung dengan realitas. Kita dapat menguji apakah suatu istilah itu termasuk ke dalam konsep nyata atau konsep formal dengan cara yang sederhana, yaitu apakah kita dapat memahami penginayaan ataupun pengingkaran terhadap istilah yang diajukan kepada kita. Secara umum, contoh yang sering disebutkan sebagai berikut. Di sana ada beberapa buku, di sana ada beberapa objek. Kalimat 1 termaksud kalimat bermakna karena menggambarkan acuan realita dunia, yaitu buku. Sedangkan kalimat 2 bukan kalimat bermakna karena kata objek itu merujuk pada realitas apapun di dunia. Yang kedua, positivisme logik.
kecenderungan terhadap sesuatu yang bersifat positif dan pasti serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah merupakan ciri khas dari kaum positivisme logis. Bagi positivisme logis, suatu yang tidak dapat diukur dianggap tidak mempunyai makna. Dengan demikian, kebermaknaan sebuah proposisi ditentukan oleh dapat tidaknya proposisi tersebut diverifikasi. Jika dapat diverifikasi, proposisi tersebut merupakan proposisi bermakna. Sebaliknya, jika tidak dapat diverifikasi, berarti proposisi tersebut tidak bermakna. Kebermaknaannya tergantung pada hasil verifikasi. Kemungkinan untuk diverifikasi apabila dalam pembuktian nanti ditemukan ada 25 ataupun 30 buah bulan yang mengitari Saturnus, berarti pernyataan ini ditolak, namun pernyataan ini tetap mengandung makna. Adapun proposisi analitik, kebenarannya tidak didasarkan pada pengalaman atau verifikasi, tetapi berdasarkan proses analisis yang melibatkan nalar atau yang mengandung kepastian. Misalnya pernyataan, semua yang bernyawa akan mati. Bagi Ayer, kalimat ini merupakan kalimat bermakna karena bersifat pasti. Atas dasar kepastian dan kejelasan, maka semua pernyataan yang bersifat metafisik dan tidak bisa diverifikasi tidak dianggap sebagai sebuah pernyataan yang bermakna. Yang ketiga, filsafat bahasa biasa. Tokoh analitik bahasa yang dianggap sebagai perintis aliran filsafat bahasa biasa adalah Wittgenstein. Periode filsafat Wittgenstein yang kedua ini terungkap melalui karyanya yang berjudul Philosophia in Verse. Sebagian besar isi dari karya PI menjelaskan konsep tata permainan bahasa atau language game. Tata permainan bahasa adalah proses penyeluruh penggunaan kata, termasuk juga pemakaian bahasa yang sederhana sebagai suatu bentuk permainan. Istilah tata permainan bahasa muncul ketika pada suatu hari Wittgenstein melihat pertandingan sepak bola. Tiba-tiba melintas dalam benaknya bahwa sesungguhnya dalam bahasa kita pun terlibat dalam suatu bentuk permainan kata. Hal ini menandakan bahwa ada variasi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Setiap bentuk permainan memiliki aturannya masing-masing. Aturan dimainkan pasti berbeda dengan aturan dalam permainan bola. Aturan dalam permainan bola berbeda dengan aturan dalam permainan catur. Hal ini berlaku juga di dalam bahasa. Setiap bentuk permainan bahasa memiliki aturan sendiri yang tidak dapat dicampur adukan begitu saja. Aturan permainan bahasa dalam memberi perintah misalnya berbeda dengan aturan permainan bahasa dalam bersenda gurau. Masing-masing mengandung ketentuan yang mencerminkan bentuk permainan bahasa yang bersangkutan. Kekacauan akan timbul manakala kita menerapkan aturan permainan bahasa yang satu ke dalam permainan yang lain. Adapun solusi yang ditawarkan oleh Wittgenstein untuk menghindari ketidakjelasan dalam penggunaan bahasa, khususnya bahasa filsafat, adalah mengiring penggunaan istilah dari wilayah metafisika kepada penggunaan bahasa sehari-hari. Struktur bahasa hendaknya disusun dari apa yang telah diketahui sehingga tidak terjebak pada pemesonaan bahasa yang terkesan bombastis. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.